Di era Gen Z, segalanya cepat. Scroll cepat, balas cepat, marah pun cepat. Tapi, apakah cepat itu selalu benar? Pernah gak sih kamu ngerasa cuma gara-gara salah paham di komentar, akhirnya ribut? Gara-gara ego, teman jadi musuh. Padahal Islam ngajarin kita, menahan amarah itu tanda kekuatan, bukan kelemahan. Kita hidup di era digital, tempat opini bisa viral dalam hitungan detik. Tapi sayangnya, komentar yang menyakitkan juga bisa menyebar secepat itu. Banyak perkelahian berawal dari hal kecil, seperti salah chat, salah paham, atau cuman emoji yang dianggap sindiran. Inilah ujian zaman kita, bukan lagi soal fisik, tapi soal mental dan kontrol diri. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat, tapi orang kuat adalah yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, Islam tidak pernah menyuruh kita menjadi penakut, tetapi Islam mengajarkan menang itu bukan saat kita melawan orang lain, tapi saat kita melawan diri sendiri. Kadang, diam itu bukan kalah, tapi itu bentuk kontrol. Ketika ada teman yang menyindir kamu di grup, kamu bisa saja membalasnya, tetapi kamu lebih memilih untuk diam. Mungkin orang lain gak tahu, tapi Allah tahu perjuanganmu. Karena dalam diam itu ada kekuatan, ada pahala, ada juga ketenangan. Berikut adalah tips yang dapat kalian lakukan ketika kalian sedang tersulut emosi. Yang pertama, pause sebelum respon. Yang kedua, mengambil air wudhu. Yang ketiga, jangan balas hinaan dengan hinaan kembali. Yang keempat, unfollow atau mute bukan dosa. Yang kelima, minta maaf duluan bukan berarti itu kalah. Terkadang niatnya cuma bercanda, tapi berujung debat. Terkadang cuma pengen didengar, tetapi akhirnya menyakiti. Dunia maya yang seharusnya menjadi hiburan, berubah menjadi medan emosi. Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukanlah yang menang dalam berkelahi, tetapi orang yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita sering lupa, di balik layar itu ada manusia juga. Mereka punya hati, perasaan, dan juga luka. Terkadang kita marah bukan karena benar, tetapi karena ego. Kadang kita ribut bukan karena penting, tapi karena ingin dianggap. Sekarang, kata-kata itu bukan cuma keluar dari mulut, tetapi dari jari-jari kita. Dari setiap tweet, komentar, story, semuanya tercatat. Barang siapa menahan amarahnya, padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk dan mempersilahkannya memilih bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Subhanallah, bayangkan hanya karena kamu sabar, tidak membalas komentar yang kasar, Allah akan siapkan hadiah sebesar itu. Kita ini sering sekali mengira ujian itu hanya berupa harta, musibah, atau godaan syahwat. Padahal di zaman sekarang ini, ujian yang paling besar itu lewat ujung jari. Mungkin kamu tidak pernah memukul orang lain, tetapi bisa jadi tulisanmu itu menyakiti banyak hati orang lain, dan itu sama-sama berdosa, hanya saja berbeda medium. Teman-temanku sekalian, dunia maya itu hanyalah cerminan hati. Kalau hatimu panas, tulisanmu pun ikut panas. Tapi, jika hatimu tenang, satu kata pun bisa menyejukkan hati banyak orang. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Sekarang,
Akhlak itu bukan cuma terlihat dari perbuatan langsung, tetapi juga dari bagaimana kita bersikap di dunia digital, bagaimana cara kita berkomentar, menanggapi kritik, memperlakukan orang lain yang berbeda pendapat, itu juga termasuk ke dalam akhlak yang mulia. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia, maka Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Teman-teman, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka belajarlah memaafkan, bahkan di dunia maya sekalipun. Bukan karena mereka pantas untuk dimaafkan, tetapi hati kita yang pantas untuk tenang. Jika dunia maya penuh kebisingan, jadilah suara ketenangan. Kalau banyak yang ngegas, jadilah yang menyenangkan. Kalau banyak yang menebar benci, jadilah penebar kasih. Karena Gen Z yang sejati bukanlah yang paling nyaring suaranya, tetapi yang paling tenang hatinya. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang menebar damai. Ajarkanlah kami berbicara dengan adab, menulis dengan hati, dan menahan amarah dengan iman. Amin. Jadi teman-temanku sekalian, yuk jadi generasi yang sabar, bukan generasi yang reaktif. Karena kekuatan sejati bukan dari tangan yang mengepal, tetapi dari hati yang tenang. Jangan biarkan marahmu itu mencuri kebahagiaanmu. Ingat, menang bukan karena marah, tetapi karena sabar.